Halo warga intelektual sekalian. Wah. Sepertinya ini adalah tahun terakhir Ayatollah menjabat, guys. Wow. Sepertinya ini adalah akhir masa jabatan daripada si kakek Ayatollah. Wow. Jadi baru-baru ini India melarang warganya pergi ke Iran. Itu artinya India itu sudah dapat bocoran bahwa Amerika akan membombardir Iran, guys. Wow, luar biasa. Bayangkan, Iran itu sudah ditarget oleh Amerika. India itu nggak pernah yang namanya sejarahnya melarang warganya pergi ke Iran, tapi India sudah melarang untuk sekedar liburan sekalipun, sudah melarang warganya pergi ke Iran. Itu artinya sudah ada semacam bocoran bahwa Iran itu akan dibombardir, akan dijadikan neraka, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan nasib si kakek Khamenei yang sudah sepuh ya, yang sudah ujur gitu ya. Jadi gini guys ya, baru-baru ini ada informasi mengejutkan di mana Donald Trump mengatakan bahwa Iran itu sudah mulai bangun semacam pabrik rudal yang nyampe ke Amerika. Maksudnya rudal produksi daripada Iran ini akan nyampe ke Amerika katanya, guys. Wow, luar biasa. Dari mana teknologi daripada Iran ini? Kemungkinan besarnya teknologi daripada Iran ini berasal dari China. Kemudian dari Rusia juga ya. Sebenarnya kan halangan daripada Amerika itu kenapa mereka nanggung gitu ya serang Iran itu karena pengaruh daripada China ya, kemudian pengaruh daripada Rusia juga ya. Kenapa Rusia mendukung Iran? Apa alasannya? Kemudian selain itu, akhir-akhir ini ada semacam berita atau message atau pesan dari nomor misterius ya, dan berita ini memberikan pesan terhadap warga Iran supaya bersiap-siap karena Amerika akan menyerang Iran. Ada pesan misterius, guys. Dan pesan ini bikin masyarakat Iran itu pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tapi overall kalau saya perhatikan masyarakat Iran itu banyak yang mendukung. Karena apa? Karena mereka sudah muak dengan yang namanya pemerintahan daripada Ayatollah Khamenei, si kakek Ayatollah Khamenei ya. Kemudian apakah Amerika akan menyerang Iran? Bagaimana skenario-nya? Apakah skenario potong kepala atau tidak? Apakah Amerika sudah membocorkan rahasianya terhadap India atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, banyak warga Konoha mengatakan bahwa Amerika itu menyerang Iran karena mereka suka dengan yang namanya minyak, karena mereka merebut yang namanya minyak. No, Amerika itu sudah merubah strateginya, guys. Amerika itu nggak tertarik ditawarin minyak. Buktinya Iran tuh kasih tuh ada spesial ladang minyak dikasih sama Amerika. Walaupun ini tidak diberitakan di Konoha ya, karena ini kan aib ya. Ini fakta, guys ya. Jadi Amerika itu dikasih ladang minyak oleh Iran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak menyerang Iran. Iran itu sampai mengatakan, guys, tolonglah Amerika jangan ganggu kita ya. Kita akan ngasih ladang minyak kalau kalian tidak ganggu Iran gitu. Pemerintah Iran sudah mengatakan seperti itu. Ya melalui apa? Melalui konco-konconya seperti Oman, Qatar dan sebagainya. Bukan langsung dari pemerintah Iran. Itu kan gengsi ya. Itu seperti senjata makan tuan ya. Jadi banyak warga Konoha tidak mengetahui bahwa komunikasi daripada Iran itu adalah Oman. Bukan Iran itu sendiri, Oman, Turki dan sebagainya, kocok-kocoknya lah gitu ya, supaya nggak kelihatan cupu-cupu amat gitu ya. Padahal ya sebenarnya Iran itu cupu. Ya kan, kalau Amerika mau sudah dari dulu ya. Cuman Amerika masih menghargai gitu ya, menghargai sekutunya seperti seperti Turki ya, Oman, Qatar dan sebagainya. Jadi kalau ada anggapan yang mengatakan bahwa Amerika itu sangat ngiler dengan yang namanya minyak, no, itu salah besar. Sebenarnya yang dimau oleh Amerika itu ya Iran itu berhenti ya memproduksi yang namanya uranium, berhenti yang namanya bangun pabrik
nuklir. Itu sebenarnya simple ya, sesimpel itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau Iran itu punya nuklir, ya melindungi yang namanya Israel gitu. Sebenarnya Israel nggak takut. Israel juga sebenarnya punya nuklir ya, tanpa kita sadari. Walaupun itu dirahasiakan. Nggak mungkin mereka nggak punya nuklir. Orang yang menemukan nuklir itu orang Yahudi kok. Ya kan? Albert Einstein. Masa mereka nggak punya nuklir? Yang benar aja. Ya, Iran punya nuklir, kemudian Israel punya nuklir, maka Timur Tengah akan kiamat gitu. Jadi sebenarnya Amerika di sini orang yang sangat cerdas, yang sangat bijaksana. Tapi ini nggak bisa diterima oleh warga Konoha. Di mata warga Konoha itu Amerika itu jahat gitu. Sebenarnya Amerika itu sebenarnya juru damai dalam hal ini. Kalau Israel punya nuklir, kemudian Iran punya nuklir, maka dunia akan kiamat. Kalau mereka saling serang gitu, maka dunia akan kiamat. Maka lahirlah Amerika ya. Jadi sebenarnya tujuan Amerika itu untuk ya melerai keduanya gitu, antara Israel dengan Iran gitu, untuk menjaga perdamaian. Cuman ini nggak diketahui oleh warga Konoha gitu. Makanya Amerika melumpuhkan situs nuklir Iran. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya perang nuklir, menghindari perang nuklir. Lagian kan Iran nggak punya hak terhadap nuklir kan, yang punya hak itu Amerika, karena yang menemukan nuklir itu kan Amerika, Oppenheimer, kemudian Albert Einstein dan sebagainya. Orang-orang Yahudi lah sebenarnya penemu nuklir, jadi mereka nggak berhak dong ya. Iran nggak berhak, yang berhak itu ya penemu nuklir itu sendiri. Katakanlah misalnya nih ya, ini ada penemuan baru misalnya nih ya, terus gue punya hak paten nih sama penemuan baru, lalu misalnya ada orang lain niru gitu ya, atau tanpa izin, apakah gue marah? Ya marah dong, itu kan ada hak copyright di situ gitu ya, ada hak saya di situ ya. Sama seperti itu ya, orang Israel itu wajar marah karena yang menemukan nuklir itu orang Yahudi gitu ya. Albert Einstein kan orang Yahudi, ya harusnya mereka minta izin dong dengan orang-orang Yahudi, bukan seenak jidat bangun nuklir. Tapi kan warga Konoha tidak mengerti hal seperti ini guys ya. Yang ada di pikiran warga Konoha itu Amerika jahat ya. Mereka tidak pernah mengakui bahwa Amerika itu pernah membantu Indonesia pada saat tsunami ya. Donatur nomor satu itu ya Amerika gitu, tidak pernah mengakui ya. Kemudian Indonesia merdeka itu karena pengaruh daripada Amerika, karena Amerika membombardir Jepang, tidak pernah mengakui itu juga gitu. Kita tidak pernah mengucapkan terima kasih ya. Kemudian donasi terbesar di Timur Tengah itu ya, terutama di Palestina itu Amerika. Itu menurut data, cek data, saya nggak ngarang gitu, saya tidak asal mangap di sini, ada datanya. Saya riset dulu, saya bikin konten riset dulu gitu ya. Ya, cek data kalau nggak percaya. Kemudian yang mencegah yang namanya perang dunia ketiga itu Amerika. Bayangkan kalau Iran itu punya nuklir, ya Amerika membiarkan Iran punya nuklir, Iran dan Israel itu perang nuklir ya, maka yang hancur itu bukan cuma Iran dan Israel, ya seluruh dunia akan hancur gitu ya. Akan ada dampaknya, dampak yang sangat luar biasa. Ya, itu guys ya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, nuklir itu sebenarnya menghindari perang dunia keempat. Kok perang dunia keempat? Apakah perang dunia ketiga sudah mulai? Sudah mulai, sudah dari lama gitu. Perang dunia ketiga itu perang ekonomi guys, perang tarif. Ya, sekarang perang dunia keempat guys ya. Jadi untuk menghindari perang dunia keempat itu, perang fisik itu ya dengan cara apa? Dengan cara nuklir. Nuklir itu sebenarnya penghambat guys, penghambat perang dunia keempat tanpa kita sadari. Ini jarang disadari guys. Kalau nggak ada nuklir, maka akan terjadi perang dunia kedua seperti dulu gitu ya, menggunakan senjata berdil-bedilan gitu. Kalau nggak ada nuklir, jadi justru nuklir itu menghambat perang dunia keempat tanpa kita sadari. Ya, jangan berpikir bahwa perang nuklir itu pemicunya, enggak. Ya, jangan berpikir bahwa nuklir itu pemicunya, enggak. Nuklir itu justru men-stop gitu ya, men-stop perang. Kenapa? Karena takut lah gitu ya. Misalnya nih ya, Amerika menggunakan nuklir, ya pasti takut. Rusia juga takut ya, kemudian Iran juga takut ya. Siapa-siapa juga takut gitu. Indonesia juga takut gitu. Ya, itu kalau saya perhatikannya. Kemudian ya, pemerintah India melarang umatnya gitu ya, atau melarang warganya pergi ke Iran. Jadi itu artinya akan ada kejadian yang sangat luar biasa di Iran ya. Kemudian pemerintah India juga pasti dapat bocoran dong, karena mereka kan bersekutu dengan Amerika. India itu kan salah satu pendukung daripada Amerika.
Itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan perusahaan-perusahaan yang ada di India itu, ya mayoritas orang-orang Amerika yang pergi ke atau berinvestasi di India gitu. Seperti misalnya Bill Gates dan lain sebagainya. Orang India dengan orang Amerika itu dekat, guys. Jadi kalau Indonesia itu mayoritas Hindu Buddha, kita juga akan dekat dengan Amerika. Jadi kita sekarang ini membenci Amerika ya karena persoalan agama, nggak ada persoalan lain. Karena persoalan politik gitu, nggak ada persoalan lain. Jadi agama lah sebenarnya yang mempengaruhi kenapa kita membenci Amerika, nggak ada alasan lain, nggak ada. Kalau Amerika itu mayoritas Islam, ya kita harus ini ya mengatakan bahwa Amerika itu kuat, Amerika itu luar biasa. Pasti kita bela dong ya. Sama seperti Arab Saudi. Walaupun Arab Saudi berteman dengan Amerika, kita diam aja gitu ya. Pura-pura nggak tahu gitu ya. Walaupun Arab Saudi itu rasis, nggak semuanya tapi ya, yang walaupun mereka rasis terhadap orang Indonesia, kita diam aja, kita menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang suci gitu ya, walaupun mereka memperlakukan kita itu seperti budak gitu ya, seperti pendatang gitu, ya pendatang sih sebenarnya. Tapi kalau kita memperlakukan orang-orang Arab itu di Indonesia itu seperti raja, kita mencium-cium kakinya ya, kita menganggap bahwa mereka itu adalah bangsa yang suci gitu ya, suku yang suci dan lain sebagainya ya. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan itu, orang-orang Iran sekarang ini sudah mulai ada dapat message gitu ya, ada semacam pesan gitu. Pesannya adalah supaya orang Iran itu bersiap diserang oleh Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada semacam sea war seperti ini? Ini semacam sea war ya. Jadi tujuannya itu untuk cek ombak sebenarnya. Ini sengaja digunakan oleh Amerika. Ini bagian daripada perang sebenarnya. The part of war ya. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah warga Iran itu sebenarnya pengen gitu kalau Ayatollah itu digulingkan atau tidak. Jadi Amerika itu bukan orang bodoh, guys. Kenapa mereka menculik Venezuela? Maksudnya kenapa mereka menculik Presiden Venezuela Maduro? Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa masyarakat Venezuela itu sudah muak dengan pemimpinnya gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya Amerika ya melihat bahwa Iran itu sebenarnya nggak terlalu mendukung presidennya gitu ya. Mereka pengen presidennya diculik gitu, atau Ayatollah si kakek tua jompo ini diculik ya. Maka Amerika akan melihat, oh ternyata ada benarnya juga ya. Ya udah kita culik aja gitu ya. Itu sebenarnya sea war atau cek ombak ya. Dalam perang itu biasa disebut dengan perang semacam propaganda ya. Jadi yang melakukan seperti ini sebenarnya bukan Amerika doang, ada banyak sebenarnya ya perang seperti ini ya. Bahkan Israel juga waktu menyerang Palestina itu mereka menyebarkan selebaran gitu ya, ada aba-abanya gitu ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, Israel itu sebenarnya menaati peraturan sebenarnya, peraturan perang, guys. Ya sebelum mereka memborbariri suatu negara atau suatu bangsa itu, mereka memberikan yang namanya brosur gitu. Apakah Hamas melakukan hal yang sama? Enggak. Waktu Hamas menyerang Israel itu enggak pernah tuh aba-aba seperti itu ya, enggak pernah ya. Mereka menyerang, membabi buta Israel, lalu mereka joget-joget ya. Ini kejahatan, guys. Ya kalau mau kritik dua-duanya. Saya juga tidak mendukung Israel di sini. Saya mendukung kebenaran gitu. Hamas salah, ya Palestina salah, Israel juga salah. Kalau mau kritik dua-duanya, ya Amerika juga salah gitu. Ya kalau mau kritik ya tiga-tiganya gitu. Jangan berpihak gitu ya. Itu kalau saya perhatikan, kita tuh kan berpihak ya. Kalau seiman ya, kalau seagama dengan kita bela mati-matian. Walaupun itu radikal, kita akan mengatakan, oh mereka pembela agama, oh membela umat, oh umat dari mana? Umat dari Hong Kong ya. Mereka itu pembunuh, guys. Masa pembunuh dibela-bela di Konoha? Ada banyak tuh ya yang membela pembunuh di Konoha kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Kalau saya perhatikan, masyarakat Iran itu kurang lebih 60% sampai 70%. Mereka sebenarnya kecewa berat dengan kepemimpinan Ayatollah. Cuman permasalahannya Ayatollah itu bawa agama, bawa dalil, ya, bawa kitab suci, ya, bawa umat, sehingga susah dihadapi oleh Amerika.
Ya, kemudian mereka dibantu oleh Rusia, dibantu oleh China. Kenapa mereka dibantu? Apa alasannya? Karena minyak gitu. Kalau Iran itu nggak punya minyak, maka China nggak bakal bantu, Rusia nggak bakal bantu, nggak bakal. Jadi gini guys ya, pahitnya gini ya. Karena Iran itu menguntungkan bagi Rusia, sehingga Rusia mendukung Iran. Kalau nggak menguntungkan, itu kan buang, akan disepak gitu, akan ditendang gitu. Itu guys. Bisnis itu seperti itu guys, saling menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, ngapain ya kan? China juga seperti itu. Kalau nggak menguntungkan bagi mereka, ya ngapain didukung oleh China? Emang orang China itu bodoh? Enggak. Kalau China itu mendukung suatu negara itu berarti itu alasannya karena menguntungkan gitu. Ya. Jadi kalau saya perhatikan itu warga Konoha itu lugu-lugu banget gitu ya. Oh, Amerika tuh menyerang Iran itu karena minyak gitu. Enggak ada urusannya. Wong Amerika itu sudah beralih sama mobil listrik, mobil Tesla gitu. Ya, mereka sudah beralih ke nikel ya, bukan ke BBM lagi ya. Jadi ini klaim yang sangat keliru ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian selain itu ya, warga Konoha itu iri gitu atau cemburu kalau Prabowo itu dekat dengan Donald Trump. Makanya Pak Prabowo itu dikata-katain guys. Sebenarnya tujuan daripada Pak Prabowo itu sebenarnya bagus guys. Apa tujuannya? Untuk memerdekakan Palestina. Saya yakin itu Pak Prabowo itu sangat-sangat pengen memerdekakan Palestina. Cuman permasalahannya, orang-orang di Timur Tengah itu nggak pengen Palestina merdeka. Mereka nggak mau gitu. Mereka nggak ada waktu gitu ngurusin Palestina. Ya, kenapa? Apa alasannya? Karena mereka takut sama Amerika gitu. Jadi prinsip dari Pak Prabowo itu sederhana. Untuk memerdekakan Palestina itu kita harus berteman dengan musuh. Ya. Sama seperti Indonesia. Gimana caranya supaya Indonesia merdeka? Ya kita berdiskusi, berdiplomasi dengan Belanda. Makanya, ya ini jarang dibongkar ya, kita bayar miliaran gulden ke Belanda. Ya guys, kita tuh bangsa yang munafik gitu ya. Kita tidak pernah mengakui bahwa kita tuh sebenarnya bekerja sama dengan Belanda supaya kita bisa merdeka. Kita bayar guys. Sama seperti yang dilakukan Pak Prabowo. Gimana supaya Palestina merdeka? Ya kita bayar gitu. Ya, bukan berarti saya mengatakan Pak Prabowo itu bodoh. Enggak. Kalau urusan diplomasi luar negeri, saya akui Pak Prabowo. Walaupun kebijakan di dalam negeri kadang nggak tepat sasaran ya, kadang nggak ada manfaatnya gitu ya. Seperti MBG. MBG sebenarnya bagus ya, tapi kan penyelenggara MBG itu kan banyak yang korupsi gitu ya. Kemudian nggak amanah gitu ya, kemudian nyampe ke mulut itu cuman seuprit gitu ya, cuman kulit-kulitnya doang gitu ya, cuma remeh-remehnya doang. Itu yang jadi permasalahannya. Menurut kalian gimana? Apakah dalam hal ini Pak Prabowo keliru atau tidak? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.